Seringkali kita bertanya, bagaimana cara Tuhan memberkati? Apakah berkat turun dari langit? Apakah uang turun dari langit? Shalom sahabat dan pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada hari ini. Jumpa lagi di Mazmur Marbun Channel dalam program Renungan Kebenaran. Seringkali kita salah persepsi tentang berkat Tuhan. Kita berpikir, bagaimana caranya Tuhan memberkati? Bukankah saya harus bekerja supaya saya makan? Bukankah saya harus banting tulang? Harus gajian? Harus kerja proyek? Harus kerja kantor supaya saya bisa makan? Jadi posisi berkat Tuhan ada di mana? Ada banyak orang percaya yang kadang-kadang bingung mengerti tentang berkat Tuhan, seperti apa modelnya, bentuknya, yang mereka nikmati setiap hari. Firman Tuhan saya beri tema buat kita semua, jalan berkat. Bagaimana jalannya Tuhan memberkati orang-orang yang percaya kepadanya. Saya baca firman Tuhan buat kita semua dari Ulangan pasal 28 Ulangan pasal 28. Saya mulai baca ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Segala berkat ini akan datang kepadamu, kepada saya, kepada kita semua, jika kita baik-baik, serius, sungguh-sungguh mendengarkan suara atau perintah Tuhan. Bagaimana caranya berkat itu datang sama kita? Bagaimana caranya berkat itu melimpahi kita? Lewat jalan apa berkat Tuhan itu diturunkan kepada orang-orang percaya? Saya baca kepada saudara ayatnya yang ke-12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Jadi jalannya berkat Tuhan itu jelas. Menurut firman Tuhan dari Ulangan 28 ayat 12 ini, perbendaharaan Tuhan akan terbuka, dibukakan, namanya langit, sehingga berkat Tuhan dicurahkan lewat apa? Lewat hujan. Hujan buat ladang, buat tanaman, hujan awal musim, hujan akhir, supaya apa? Supaya ladang kita berhasil. Supaya usaha kita berhasil. Dikatakan di situ Tuhan akan memberkati pekerjaanmu. Jadi cara Tuhan memberkati kita itu enggak secara instan dari langit turun blup, kan begitu? Tapi Tuhan akan memberkati apa yang diberkati? Pekerjaan saudara. Makanya baik-baik bekerja. Tuhan akan memberkati kita lewat apa? Lewat memberi hujan buat ladang kita.
buat kebun kita, sehingga kebun kita subur dan banyak hasil. Jadi mungkin kita akan bertanya begini, kalau aku bekerja supaya makan, kalau begitu tidak perlu andalkan Tuhan dong. Nggak perlu serius berdoa, nggak perlu sungguh-sungguh toh, karena kerjanya aku biar aku bisa makan, karena aku carinya biar aku bisa makan. Akan ada dalil seperti itu, karena berkat Tuhan dikatakan diberi lewat usaha, berkat Tuhan diberi lewat pekerjaan. Jadi orang yang bekerja itu, yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, usaha mereka diberkati, pekerjaan tangan mereka diberkati, bisnis mereka diberkati, sawah ladang mereka diberkati. Dan tentu Tuhan membuat berhasil. Jadi bagaimana kalau semisal kita bekerja tapi kita tidak mau andalkan Tuhan? Kita bekerja tidak mau serius dengan Tuhan. Kita bekerja sekuler tapi tidak mau mengutamakan Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, tidak memprioritaskan Tuhan. Apa yang terjadi? Tentu ada sesuatu yang terjadi kalau dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita hari-hari, kita tidak mengandalkan Tuhan. Masih di Ulangan 28, ayatnya yang 38, berkata begini. Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang. Ini benih untuk ditanam, untuk dikerjakan. Tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan. Sebab belalang akan menghabiskannya. Jadi kalau kita bekerja, berusaha, bisnis, dan melakukan apapun kegiatan kita tanpa andalkan Tuhan, tanpa mengutamakan Tuhan, maka Alkitab berkata, banyak benih yang kita bawa ke ladang. Kita sudah kerja mati-matian, kita sudah kerja lembur, kerja siang malam, tapi hasilnya sedikit. Firman Tuhan yang bilang, kenapa? Karena belalang pelahap akan memakan habis hasil ladangmu. Akan ada perkara-perkara yang tidak bisa kita pikirkan menggerogoti hasil usaha kita, menggerogoti hasil pekerjaan kita, menggerogoti hasil bisnis kita. Tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba rugi, tiba-tiba salah hitung dan segala macam. Pokoknya banyak celah yang dibuat untuk menjatuhkan, untuk membuat kita rugi dan bangkrut. Kenapa? Karena memang Alkitab bilang begitu. Banyak benih yang kita bawa, banyak yang kita usahakan, banyak yang kita kerjakan, banyak kita perbuat, tapi hasilnya sedikit. Kenapa begitu? Karena kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak serius mengutamakan Tuhan dalam aspek hidup kita. Kita tidak mengasihi Tuhan. Kita bekerja, kita berusaha dengan segala kemampuan, dengan segala skill, dengan segala kecakapan yang kita punya. Sehingga kita merasa, aku bisa kok, aku mampu, aku sanggup. Di dalam kitab Hagai pasal 1 ayat 5 dan 6. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Saudara bisa bayangkan umat Tuhan betapa ngerinya. Kita bekerja buruh harian, kita bekerja untuk mendapatkan sesuap nasi,
Kita bekerja serius supaya kita bisa menabung sedikit-sedikit untuk hari depan, untuk masa depan anak-anak kita. Tapi Alkitab mencatat, kita menyimpannya pada pundi-pundi yang berlobang. Padahal menurut kita nggak berlobang. Menurut kita sudah safe, sudah aman ini. Kita simpan di bank. Tetapi entah ke mana caranya, pokoknya terjadi pengurasan-pengurasan, pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya nggak perlu. Tapi dia keluar saja hanya untuk menghabiskan pencarian kita. Kenapa begitu? Itu kata Alkitab. Kita menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Apa yang kita simpan, kita tabung, disimpan di pundi-pundi yang berlobang. Agak sadis sebenarnya kalau kita jauh dari Tuhan. Agak ngeri sebenarnya kalau kita bekerja tidak mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena jerih payah kita tidak akan sebanding dengan hasil yang kita terima. Usaha kerja keras kita tidak akan sebanding dengan hasil yang kita terima. Kalau toh dia sebanding tapi tiba-tiba habis. Kalau toh dia banyak yang kita dapat, tapi entah ke mana pundi-pundi kita bocor terus. Keuangan kita bocor terus. Ekonomi kita terus mengalami pengerusan. Bukan ekonomi kita semakin naik, semakin meningkat, tapi ekonomi kita semakin menurun. Kalau syukur-syukur masih bisa stagnasi. Padahal kita sudah serius kerja, sudah semangat kerja, sudah berjuang dengan sekuat tenaga bekerja, dengan segala upaya yang kita mampu, kita melakukannya. Tapi ternyata begitu akhir tahun, kita lihat tabungan kita minus, penghasilan nggak ada, sementara kita kerja semangat, harta nggak ada yang tambah, deposito di bank tidak tambah. Jadi cukup ngeri kalau kita jauh dari Tuhan. Tetapi kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan punya jalan berkat buat kita. Dia akan buka tingkap-tingkap di langit. Artinya usahamu akan diberkati. Akan ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu, yang jauh melampaui akal pikiran kita. Tetapi Tuhan memberikannya bagi kita. Tuhan mensuplai dari tempat tinggi segala keperluan kebutuhan kita. Tentu uangnya nggak jatuh, tapi lewat kerja kita, lewat pekerjaan tangan kita, sepertinya pintu-pintu rezeki dipermudah, pintu-pintu kebaikan terbuka, pintu-pintu berkat terbuka, sehingga kita tidak perlu setengah mati mencari uang, tapi kita semakin naik secara ekonomi. Itu sesuatu yang wow, sesuatu yang amazing, dan itu berkat Tuhan. Haleluya. Jadi kalau Tuhan bekerja, cara kerjanya tidak bisa diprediksi. Memberkati kita pun cara kerja Tuhan tidak bisa diprediksi. Yang penting di dalam pekerjaan kita, kita mengutamakan Tuhan. Makanya banyak perusahaan-perusahaan, banyak pabrik, banyak kantor-kantor, sekolah-sekolah yang di tempat usaha mereka, di tempat kantor mereka, mereka buat ibadah setiap 1 kali seminggu. Kadang mereka bikin jam doa pagi. Sebelum kerja mereka berdoa. Tujuannya apa? Untuk mengutamakan Tuhan, supaya pekerjaan tangan mereka diberkati sepanjang hari itu. Haleluya. Mari kita semakin mengerti hari ini bagaimana jalan berkat itu datang kepada kita masing-masing, supaya ekonomi kita semakin baik, keuangan kita semakin baik. Saya akan menaikkan pujian. Lihatlah burung di udara. Lihatlah burung di udara, makannya Tuhan beri. Bunga bakung di padang Dia hiasi.
Sehelai rambutku tak jatuh jika Tuhan tak kehendaki. Sebab itu tak perlu khawatir, Tuhan selalu peduli. Aku berharga di matamu, sebab Engkau sangat mengasihiku. Karena itu tak perlu ku ragu akan besarnya cintamu. Lihatlah burung di udara, makannya Tuhan beri. Bunga bakung di padang Dia hiasi. Sehelai rambutku tak jatuh jika Tuhan tak kehendaki. Sebab itu tak perlu khawatir, Tuhan selalu peduli. Lihatlah burung di udara, makannya Tuhan beri. Bunga bakung di padang Dia hiasi. Sehelai rambutku tak jatuh jika Tuhan tak kehendaki. Sebab itu tak perlu khawatir, Tuhan selalu peduli. Sebab itu tak perlu khawatir, Tuhan selalu peduli. Sebab itu tak perlu khawatir, Tuhan selalu peduli. Haleluya. Tuhan punya jalan untuk memberkati, memberi makan burung-burung di udara. Mereka tidak punya simpanan, mereka tidak punya tabungan. Tapi Alkitab menuliskan tak ada satu pun burung tersebut jatuh ke bumi karena kelaparan, karena tidak makan. Kenapa? Karena Bapa memelihara. Itu kata firman Tuhan. Apatah lagi saudara, apatah lagi saya, apatah lagi kita anak-anak Tuhan. Jadi kita harus bekerja pada waktunya. Kita harus mencari rejeki pada waktunya. Kita harus berusaha buka kedai, buka warung, buka toko pada waktunya. Tetapi pada waktu kebaktian, pada waktu ibadah, kita harus memprioritaskan ibadah dan kebaktian, karena itulah waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Karena disitulah kita menerima berkat-berkat baru dari Tuhan. Makanya ada banyak orang yang berjuang setengah mati mencari kerja karena khawatir tidak makan, karena khawatir akan hari esok, sehingga mereka berjuang. Mereka sangat serius, mereka sangat gigih untuk mencari uang. Tapi Alkitab berkata mereka menyimpannya pada pundi-pundi yang berlobang. Ada kebocoran-kebocoran rezeki, ada kebocoran-kebocoran finansial yang tidak diduga-duga. Kenapa? Karena mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri dalam mencari rezeki, dalam mencari uang. Sehingga berkat yang mereka terima itu tidak terhimpun dengan baik, tidak terkumpul dengan baik. Tapi Alkitab tadi berkata dalam Ulangan pasal 28 itu, Tuhan akan memberkati pekerjaanmu. Pekerjaan siapa yang diberkati umat Tuhan? Pekerjaan dari orang-orang yang hidupnya mendengarkan firman, melakukan firman, hidup seturut dengan firman. Dalam Ulangan 28 ayat 1 tadi katakan, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, melakukannya dengan setia, bukan suka-suka, bukan tergantung musim, bukan tergantung mood, tapi dengan setia. Artinya terus engkau berusaha dan berjuang untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dengan cara apa? Seperti yang tertulis dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Jadi di samping kita harus mencari uang, mencari Tuhan yang nomor satu. Kalau kita mencari uang nomor satu, mencari Tuhan nomor dua, maka rezeki kita akan disimpan di pundi-pundi yang berlobang. Tapi kalau kita mencari Tuhan nomor satu, nomor dua mencari uang bekerja, maka saya percaya pundi-pundi kita akan terisi. Dan olehnya, kata firman Tuhan, kita akan memberi pinjaman. Kita akan menjadi saluran berkat. Kita akan memberi bantuan pertolongan. Kita akan bisa mensupport pekerjaan Tuhan, mensupport keluarga. Kenapa? Karena kita diberkati oleh Tuhan. Kenapa kita diberkati? Karena kita mencari dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Apa yang perlu, apa yang kita butuhkan, itu yang ditambahkan Tuhan kepada kita, bukan serta-merta turun dari langit, tapi lewat apa? Lewat pekerjaan kita yang semakin baik. Perekonomian kita yang semakin baik. Posisi kita di kantor yang semakin baik. Kenapa? Karena Alkitab bilang, engkau akan naik. Bukan turun dalam Ulangan 28 tadi. Kenapa engkau naik? Karena Tuhan yang menaikkan. Kenapa Tuhan menaikkan? Karena engkau mendahulukan Tuhan. Engkau mengasihi Tuhan. Engkau melakukan firman Tuhan. Sehingga Tuhan mengkatrol engkau untuk menjadi naik. Bukan karena KKN. Bukan karena nepotisme. Tapi karena kinerjamu baik. Hatimu baik. Engkau sungguh-sungguh bekerja, maka Tuhan mengangkat engkau. Saudara masih ingat kisah Yusuf? Yusuf ketika dia ada di rumah Potifar, awal mulanya Yusuf di situ sebagai pembantu, sebagai budak. Tapi tahu saudara, karena Yusuf anak Tuhan, karena Yusuf takut Tuhan, karena Yusuf cinta Tuhan, Alkitab mencatat lewat Yusuf, oleh karena Yusuf, maka rumah Potifar diberkati, sawah ladang Potifar diberkati, dan segala kepunyaan Potifar diberkati. Sehingga olehnya Potifar menjadi semakin kaya. Kenapa Potifar semakin kaya? Karena ada Yusuf, seorang Yusuf, anak Tuhan yang bekerja di sana, yang membawa dampak. Jadi orang yang cinta Tuhan itu dia membawa dampak. Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia bawa dampak. Di mana dia bekerja, maka tempat dia bekerja itu pun akan semakin diberkati. Karena dia mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan. Haleluya. Mari kita mengerti hari ini bahwa jalan berkat Tuhan itu jelas. Tuhan akan memberkati kita lewat apa? Lewat pekerjaan kita, lewat sawah ladang kita, lewat toko kita, lewat bisnis kita. Karena kita mendahulukan Tuhan. Karena kita cinta Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak cinta Tuhan, maka toko kita bisa dibuat sepi. Ya kan? Warung kita bisa dibuat sepi. Supermarket kita bisa dibuat sepi. Usaha kita bisa dibuat sepi. Jualan kita bisa sepi. Dialihkan kepada orang lain pembeli. Kenapa? Karena Tuhan punya kuasa untuk itu. Tuhan sangat mampu untuk menggeser rezeki yang harusnya buat kita, tapi karena kita mengandalkan kekuatan kita, sehingga Tuhan menggeser kepada orang-orang yang pantas untuk diberkati. Haleluya. Jadi mari hari ini kita menjadi pribadi-pribadi yang pantas untuk diberkati, sehingga dimanapun kita bekerja, mau kita kerja di kantor, kerja di ladang, kerja di kebun, kerja di warung, buka toko, jualan, Tuhan memberi yang terbaik karena memang kita layak dan pantas untuk diberkati, karena kita selalu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari, hingga olehnya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Haleluya. Yesuslah satu-satunya penolong dalam hidupku. Tiada yang lain yang ku percaya yang dapat memulihkanku.
saja yang ku percaya. Yesus saja yang ku cinta. Yesus saja yang ku puja. Yesus saja yang ku damba. Haleluya. Yesuslah satu-satunya penolong dalam hidupku. Tiada yang lain yang ku percaya yang dapat memulihkanku. Yesus saja yang ku percaya. Yesus saja yang ku cinta. Yesus saja yang ku puja. Yesus saja yang ku damba. Yang ku damba. Dambakan Yesus di hidupmu, sahabatku dan pemirsa sekalian. Orang yang mendambakan Yesus, dia tidak akan mengandalkan lagi kemampuannya. Dia tidak akan mengandalkan lagi skillnya. Dia tidak akan mengandalkan lagi segala kapabilitasnya. Tapi dia akan berharap dan bergantung kepada Tuhan setiap hari. Dan dia akan melakukan tanggung jawabnya, melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Seperti Daniel, dia melaksanakan semua kewajiban, semua tugas, semua tanggung jawabnya sebaik-baiknya. Sehingga dia menjadi seorang yang terbaik di negeri Babel. Kenapa? Karena dia mengabdi dengan setulus hati, bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan di atas semuanya itu, dia tetap menjalin hubungan yang baik, komunikasi yang baik, persekutuan yang baik dengan Tuhan. Mari kita hidup dalam kebenaran. Tuhan memberkati. Ku percaya